Pemda DKI melihat adanya pertumbuhan jumlah terinfeksi yang terus-menerus. Jakarta kembali menjadi provinsi yang jumlah kumulatif COVID-nya paling tinggi, yaitu 48.393 orang. Sampai hari Selasa kemarin, pasien positif COVID di DKI adalah 11.030. Kredibilitas data kita dan kredibilitas penyimpanan data kita bermasalah. Jadi sekali lagi semua ini harus dimulai dengan membangun kredibilitas data. Siapa sih di Republik ini yang bisa menceritakan kepada Presiden, Pak, data yang benar itu ini loh. Data itu tidak benar. Ini ada departemen, ada badan, ada macam-macam. Kadang-kadang mereka bertengkar soal data. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Yang muda-muda harus tampil. Inilah digital democracy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman. Kita ambil waktu sejenak untuk live sambil dalam perjalanan menanggapi berita yang baru saja kita dengar diumumkan oleh pemerintah Ibu Kota Jakarta yang rata-rata di media online berjudul Pemda DKI Anies Baswedan menarik rem darurat. Ini cukup ramai kita dengar dan masyarakat tentu akan merespon dengan sangat beragam. Tetapi sebagian masyarakat kita tentu sudah memahami apa efek daripada kebijakan ini. Pemda DKI melihat adanya pertumbuhan jumlah orang yang terkena atau terinfeksi yang terus-menerus. Tadi disebutkan di dalam konferensi pers bahwa Jakarta kembali menjadi provinsi yang jumlah kumulatif COVID-nya paling tinggi, yaitu 48.393 orang, dan dari jumlah tersebut 36.383 orang dinyatakan sembuh dan 1.117 meninggal dunia. Sampai hari Selasa kemarin, hari ini adalah hari Rabu, sampai hari Selasa kemarin pasien positif COVID di DKI adalah 11.030. Sementara jumlah orang yang dites PCR dalam akhir itu 55.000 orang, tepatnya 55.424 orang. Persentase kasus positif COVID dalam sepekan terakhir sebesar 13,2% ya, dari yang dites maksudnya. Jadi menyebabkan DKI ini dianggap kembali jadi zona merah yang sangat berbahaya. Maka kemudian Gubernur DKI memutuskan untuk memberlakukan kembali PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Problem kita dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ini adalah karena ada semacam ambiguitas di dua level pemerintahan. Ambiguitas di level pemerintah pusat dan juga ambiguitas di level pemerintah daerah. Tetapi ini dapat kita tarik akarnya nanti dari apa yang kemudian orang-orang ingin memberikan justifikasi tentang sistem pemerintahan, bahwa mana sistem pemerintahan yang disebut efektif, mana yang disebut tidak efektif. Di seluruh dunia ini, orang sedang bertengkar tentang mengeksersis sebenarnya
apakah pemerintahan itu harus menjadi pemerintahan otoriter supaya dia efektif mengendalikan virus ini, atau apakah demokrasi tetap bisa kita minta atau kita andalkan untuk mengatasi situasi seperti ini. Dari data negara-negara yang dengan infeksi yang terbesar, yang berkurang, yang stabil, sebenarnya polanya itu tidak sama dan tidak bisa disamaratakan. Karena pada dasarnya ini hanya terkait manajemen, ya, yang harus diterapkan oleh pemerintah. Asalkan ada strategi, asalkan ada perencanaan, asalkan ada implementasi yang disiplin, asalkan ada evaluasi untuk meningkatkan kinerja dari sistem secara terus-menerus, pasti akan baik hasilnya. Dalam sistem negara apapun, dalam sistem negara otoriter, kalau manajemennya baik, ya dia akan baik. Tapi memang di negara otoriter itu tidak saja dia gampang mendikte rakyatnya untuk membatasi diri atau menutup gerakan masyarakat, tapi juga mereka bisa menutup data yang menyebabkan kemudian transparansi tidak bisa diandalkan. Tetapi di negara demokrasi, negaranya terbuka, bukan berarti kita tidak bisa menutup negara demokrasi. Sekarang saja kita mendapatkan 59 negara di dunia ini memblokade Indonesia untuk keluar. Tentu juga mereka tidak bisa masuk, karena kalau mereka menerima satu orang Indonesia saja mereka takut, apalagi satu orang rakyat mereka datang ke negara kita, tentu mereka jauh lebih takut dengan itu semua. Nah, itu sebabnya saya ingin mengatakan ini soal strategi sebenarnya. Adakah rencana besar yang terdiri dari satu perencanaan yang strategik sifatnya, lalu kemudian masuk kepada implementasi yang strategik, dan juga mobilisasi sumber daya termasuk uang di dalamnya, itu juga secara strategik untuk mempersiapkan sebuah bangsa besar seperti Indonesia ini sukses mengatasi pandemi ini. Itu pertanyaan yang paling penting yang ditanya oleh semua orang, ditanya oleh pengusaha, ditanya oleh rakyat juga. Apakah semua keputusan-keputusan yang kita ambil ini, mau PSBB kah, mau lockdown kah, mau testing kah, mau work from home kah, school from home kah, atau apapun nama kebijakan itu, pertanyaan orang adalah apakah di dalamnya ada strategi. Nah, itulah yang saya kira dan rasanya itu tidak terlalu tergambar. Kalau kita lihat itu kekacauan berpikirnya dari awal kan kita lihat. Mulai dari ketidakpercayaan seolah-olah virus ini adalah virus kecil, lalu kemudian menganggap bahwa ya sebagiannya juga karena WHO-nya juga bingung. Jadi kalau ada orang menyalahkan diri sendiri berlebihan juga nggak benar, karena virus ini juga ada unsur membuat bingung banyak orang. Negara besar juga bingung, negara kaya bingung, negara miskin bingung, itu semua bingung. Tapi yang tidak bingung adalah yang punya strategi, yang dari awal dia mendesain bagaimana cara kita keluar dari pandemi ini gitu. Saya ingin mengulangi lagi apa yang saya sudah pernah sarankan kepada pemerintah. Bahkan saya juga waktu bertemu dengan Presiden Jokowi, saya ngomong langsung. Problem kita adalah sampai kemarin atau sampai barusan saja saya membaca berita-berita yang mengatakan problem kita adalah dengan data dan kredibilitas data. Rasanya cara kita mengambil data masyarakat, jangankan data COVID yang masih sporadis seperti ini ya, data penduduk saja, data orang miskin, data pemilu, data sensus kita itu bermasalah. Kredibilitas data kita dan kredibilitas penyimpanan data kita bermasalah. Bagaimana tah lagi kita itu membaca jumlah orang terinfeksi virus yang virus itu tidak kelihatan.
Jumlah orang miskin aja yang kelihatan kita nggak tahu bagaimana cara menghitungnya secara baik. Jadi sekali lagi semua ini harus dimulai dengan membangun kredibilitas data. Siapa sih di Republik ini yang bisa menceritakan kepada Presiden, Pak, data yang benar itu ini loh. Data itu tidak benar. Ini ada departemen, ada badan, ada macam-macam. Kadang-kadang mereka bertengkar soal data. Sekarang Pak Anies Baswedan ngambil keputusan, nggak bisa katanya. Data DKI sudah terlalu berbahaya, karena itu dia PSBB. Dia akan menghadapi tantangan nih nanti. Bisa-bisa nanti ada dari pemerintahan pusat yang kemudian nggak percaya sama dia, yang membantah dia, yang menganulir keputusan-keputusan yang sudah dibuat oleh gubernur. Nah, ini problem kita. Siapakah yang memegang data yang kredibel? Dan bagaimanakah cara kita memegang data yang kredibel atau mendapatkan data yang kredibel? Saya menyarankan kepada Bapak Presiden, pimpinlah penyatuan data, reunifikasi data. Bagaimana cara kita mendapatkan data dengan kualifikasi yang tidak terlalu membingungkan? Karena ada OTG, ada PSB atau dan seterusnya lah. Kita pakai aja data-data yang standar oleh WHO. Infected, kemudian yang sembuh, kemudian yang meninggal, dan seterusnya lah. Usul saya yang pertama adalah lakukan mapping secara masif. Kita harus betul-betul tahu sekarang, ketika negara kita mulai di lockdown dan tidak banyak orang asing datang ke negara kita, kita harus mulai harus bisa mengetahui map daripada persebaran virus corona ini. Sambil kita memperbaiki juga alat testingnya. Sebab juga di tengah jalan kita juga mendengar adanya alat testing yang tidak punya reputasi yang baik. Bahkan saya mendengar dan sudah jadi berita juga alat-alat testing yang dipakai untuk saling menjatuhkan, terutama para politisi dan lain-lain sebagainya. Mapping. Bagaimana cara kita mengetahui di Republik ini sebenarnya orang yang infected itu ada berapa? Kan kesulitannya adalah kalau hari ini kita periksa, belum tentu besok harinya dia tidak kena. Tapi dengan adanya initial mapping ini kita jadi tahu kira-kira persebarannya seperti apa. Yang kedua, lakukan tracing. Ya, tracing adalah strategi untuk melacak orang yang terkena itu di mana aja dia sekarang. Karena banyak sekali yang misteri di sini gitu. Saya sering mengatakan misterinya itu dua. Yang saya mengerti bukan sebagai dokter, tapi yang saya dengar hari-hari. Pertama, misteri dari sisi virusnya itu sendiri. Sebagai ilmu virologi, katanya virusnya ini berubah-ubah. Virusnya itu muncul yang baru. Jadi kalau sekarang ini kita sudah punya vaksin ini belum tentu membunuh jenis virus yang baru. Efek virus itu sendiri kepada manusia juga bermacam-macam. Dulu katanya cuman kena paru-paru, pneumonia. Sekarang udah kena organ-organ lain di mana reseptor daripada COVID ini ada berupa DNA, protein dan sebagainya itu. Sekarang udah kena darah dan sebagainya. Jenis-jenis penyakit baru, hipoksia dan sebagainya itu. Jadi misteri ini membingungkan kaum saintis baik di Indonesia maupun di luar. Lembaga Eijkman sendiri mengatakan ada 12 jenis daripada virus ini. Yang kedua, dari sisi epidemiologi, cara dia nyebar agak membingungkan. Saya pengalaman, ada orang habis ngelayat diumumkan jenazah itu terkena COVID. Dia melakukan PCR atau swab sendiri, dia positif, tapi yang lain kan tidak berswab pria, tidak PCR. Tapi dia disiplin sampai kemudian dia negatif, yang lain tidak terdengar ada suaranya. Jadi bagaimana sebenarnya virus ini menyebar? Itu banyak misteri-misterinya yang harus diungkap kepada masyarakat.
Supaya orang kemudian berdisiplin memakai masker, ya kan? Berdisiplin menjaga jarak, berdisiplin di dalam berinteraksi dengan orang, menjaga kebersihan, menjaga stamina dan sebagainya. Dengan kebiasaan-kebiasaan hidup baru yang kita sosialisasikan di tengah masyarakat kita. Setelah mapping and tracing, barulah saya mengusulkan implementasi dari strategi ini adalah kita harus memperkuat infrastruktur kesehatan kita sampai tingkat kecamatan. Itu yang saya usulkan. Karena nggak bisa kasus COVID ini hanya dianggap fenomena kota atau fenomena kabupaten. Harus turun ke kecamatan-kecamatan. Kecamatan itu harus punya lab PCR. Kita harus naruh lab yang bisa melacak what is under the skin of the people of the republic. Apa yang di bawah kulit dari rakyat kita ini, lendirnya, urinnya, darahnya, itu harus sudah ada di puskesmas. Alat pelacakan itu. Jangan orang mesti ke provinsi berhari-hari, jangan orang ke kabupaten, tapi di puskesmas. Puskesmas itu sekali lagi saya ulang cuma 10.000. Di DKI ini kira-kira puskesmas itu ada mungkin sekitar 164, saya lupa, atau 300-an itu. Ya satu puskesmas 1 miliar. Kalau di Indonesia cuma ada 10 ribu puskesmas, ya 10 triliun. Kita nggak naruh puskesmas di tingkat desa. Ada 74.915 desa di seluruh Indonesia. Itu akan memerlukan uang lebih dari hampir 80 triliun. 75 triliun. Mungkin itu kita anggap besar sekarang. Tapi kalau kita sanggup membuat infrastruktur kesehatan di tingkat yang paling bawah, maka yang menghandle penyakit masyarakat ini, COVID-nya, deteksinya, ya semakin real karena dia ada di bawah. Sekarang kalau kita melakukan mapping aja, orang disuruh datang ke rumah sakit. Dalam perjalanannya ke rumah sakit itu aja udah bahaya, naik kendaraan umum. Waktu di rumah sakit belum terkena, begitu pulang dari rumah sakit sudah terkena. Ini kan kekacauan data akan muncul kalau kita tidak menyiapkan infrastruktur sampai ke tingkat bawah. Nah inilah yang saya sebut strategi. Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia adalah negara kesatuan. Kita ini seharusnya menggunakan otoritas presiden memimpin negara kesatuan ini untuk melakukan komando sampai ke tingkat bawah. Sudah gitu kita adalah negara kepulauan. Kita bisa mengisolir virus ini di pulau-pulau kecil yang kita punya. Ribuan pulau. Kalau sebuah pulau bersih, kita umumkan pulau itu bersih. Orang bebas berkeliaran di dalam pulau itu. Melakukan perdagangan. Bahkan orang mulai buka industri di situ. Itulah masa depan dalam kehidupan bersama COVID ini. Tapi kalau tidak ada strategi, tidak ada jalan, semua hal seolah-olah benar. Ya, tidak ada perencanaan, tiba masa tiba akal. Kita menganggap sibuk ini sama dengan sukses. Kita menganggap citra itu sama dengan performance. Sehingga kita berulang lagi, balik lagi. Beginikah seterusnya? Sampai kapanpun, bahkan ketika virus sudah ditemukan, misalnya tahun depan, awal tahun katakanlah, siapa yang menjamin virus lain tidak muncul? Jadi ini waktunya dalam keadaan krisis seperti ini, kita menyiapkan infrastruktur kehidupan kesehatan kita yang sekali untuk seterusnya. Sehingga perlindungan atas keselamatan rakyat, sebagai amanat daripada pembukaan Undang-Undang Dasar, kita bisa lakukan sampai ke tingkat desa gitu. Ayolah, ini waktu bagi bangsa Indonesia. Ini waktu bagi kita untuk menyiapkan segalanya kembali. Semua krisis adalah sebuah jendela peluang dan kesempatan. Mari kita manfaatkan ini. Pemerintah harus bersatu, pemerintah daerah jangan punya desain sendiri, pemerintah pusat jangan membingungkan. Semua harus didukung, semua harus jalan yang sama. Semua harus punya kesatuan langkah, rencana, dan sikap. Kalau kita tidak punya kesatuan, langkah, rencana, dan sikap, maka lagi-lagi ini semua hanyalah fata morgana, menghabis-habiskan uang yang tidak akan ada ujungnya.
Sekarang begitu kita mulai PSBB, ekonomi kita akan drop. Minus 5,3% ini akan drop. Bisa-bisa seperti negara lain, sampai 20%, 30% drop ekonominya. Kalau ekonomi drop, itu artinya pabrik tutup. Kalau pabrik tutup, itu artinya orang nggak kerja. Kalau orang nggak kerja artinya nganggur. Kalau orang nganggur berarti nggak dapat penghasilan. Kalau orang nggak dapat penghasilan, itu artinya dia akan miskin. Kalau orang miskin itu gampang sekali melakukan hal-hal yang berbahaya. Karena itulah kematian akibat langkah kesehatan atau strategi kesehatan yang salah. Ya kan? Dengan kemudian menyebarnya banyak virus ini, kesalahan kita di dalam menutup ekonomi. Sebab itu juga bisa menciptakan kemiskinan dan pengangguran yang banyak sekali di republik kita ini nanti. Dan itu bisa menciptakan masalah yang lebih besar. Demikianlah teman-teman, sekedar untuk saran dan sumbang masukan kepada pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah kita ini kompak. Jangan pencitraan, jangan sepihak. Jangan tidak terkoordinasi. Ini keadaan bahaya, tapi keadaan bahaya ini adalah peluang bagi kita untuk berbalik, ya, membalikkan arah jarum jam, ya, dari sejarah kita. Ini waktu kita untuk justru dalam keadaan krisis menyatukan bangsa. Lah ini nggak bersatu, malah lagi krisis berantem terus. Kita nggak disatukan. Ya lagi gini nih, lagi rame-rame soal Pancasila dipakai untuk nyerang orang. Basi semua itu isunya gitu. Padahal kita lagi punya banyak masalah. Seharusnya kita hari gini kita kompak. Ayo Pak Jokowi dan kabinetnya, para Pemda, teman-teman semua yang punya otoritas, ini waktu kompak. Ini bukan waktu bertengkar, ini waktu kita untuk bersatu. Perbedaan pendapat adalah pupuk bagi majunya pikiran bangsa. Tapi saling menyerang secara ideologis, saling meniadakan, tidak ada manfaatnya. Konflik ideologi ini tidak ada manfaatnya. Karena itulah pemimpin tuh harus pinter, harus banyak baca sejarah, harus ngerti apa yang terjadi di masa lalu. Supaya jangan mengungkap yang sudah selesai. Sekarang ini waktunya kita menuju ke depan kerjasama. Bukan kita ngurik-ngurik apa yang lalu dan akhirnya kemudian menjadi bahan pertengkaran yang tidak selesai-selesai. Terima kasih, saya sudah sampai di rumah teman-teman sekalian. Terima kasih atas komentarnya yang banyak. Selamat beristirahat. Jaga stamina, ya, jaga kesehatan, terutama teman-teman yang lagi pilkada tuh. Ya. Saya kemarin juga ikut launching pilkada, alhamdulillah di swab dan negatif, alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap pakai masker. Ya, maskernya yang benar. Kemudian jaga jarak teman-teman. Juga jaga kesehatan, cuci tangan, berwudu, ya. Kebersihan rumah, ya. Sering-sering dilap tempat-tempat yang berlendir, yang memungkinkan tumbuhnya reseptor COVID, kita keringkan supaya tidak ada yang berkembang di luar kita. Itu saja, terima kasih. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.